Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Nirwana dari Manajemen 2D akan mempresentasikan tentang manajemen controlling atau pengendalian. Manajemen mencakup 4 bagian, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating atau pemimpinan, dan controlling, pengendalian. Pengertian dari George R. Terry. Pengawasan atau controlling yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Jadi organisasi ini sudah mencapai rencana perusahaan atau belum. Controlling ada dua, yaitu kendali dan pengawasan. Pengendalian adalah satu di antara beberapa fungsi manajemen berupa mengadakan penilaian. Jadi kita sebagai pengawas bisa menilai apakah organisasi ini sudah baik atau tidak. Dan kita harus juga mengoreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang telah digariskan semula. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadi penyimpangan atas rencana atau target. 1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. 2. Menyarankan agar ditekan tidak terjadi pemborosan. 3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan rutin, jadi setiap hari kita selalu ngawas secara rutin. Dan eksternal, pengawasan dari luar organisasi, jadi pengawasan dari organisasi lain. Pengawasan preventif dan referensif. Pengawasan preventif adalah pengawasan kegiatan sebelum dilakukan. Jadi sebelum dilakukannya kegiatan harus diawas dulu biar tidak ada kesalahan teknis. Pengawasan represif adalah pengawasan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi sesudah dilakukannya kegiatan harus diawas biar tidak ada kesalahan lagi. 3. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif, pengawasan yang dilakukan secara langsung atau bisa di tempat yang melakukannya kegiatan. Dan pasif, pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh, bisa juga dipakai CCTV atau yang lainnya. Tahap-tahap proses pengawasan. Tahap penetapan standar, sasaran dan target pelaksanaan tentang digunakan sebagai patokan dalam PK. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dasar atas pelaksanaan kegiatan. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, proses yang berulang-ulang, continue. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya. Jadi kalau ada penyimpangan, kita harus tahu penyebab terjadinya penyimpangan dan harus dianalisis kenapa bisa terjadi penyimpangan. Tahap pengambilan tindakan atau koreksi perbaikan dalam pelaksanaan. Syarat-syarat pengawasan. 1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. 2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Jadi kalau ada penyimpangan dalam suatu organisasi harus segera melaporkan ke bos.
Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. 4. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Kenapa harus teliti? Karena biar tidak ada kesalahan. Pengawasan harus luas, fleksibel, jadi pengawasan juga harus bisa mendengarkan dari bawahan kita atau karyawan. 6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. 7. Pengawasan harus ekonomis biar perusahaan tidak rugi dan mendapatkan keuntungan. 8. Pengawasan harus mudah dimengerti. 9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Jadi kita mengawas harus juga ada perbaikan dan koreksi ke karyawan. Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana agar mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 2. Merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi. 3. Segera melaporkan penyimpangan biar ditindak lanjuti. 4. Fleksibel. 5. Ekonomis. 6. Dapat dimengerti. 7. Tindakan korektif. Manfaat pengawasan: 1. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi pekerjaan. 2. Mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. 3. Menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan. 4. Untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. 5. Memastikan bahwa sebagai pribadi tidak ditinggalkan. 6. Memiliki ruang guna mengeksplorasi pribadi. 7. Merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang baik. 8. Menjadi proaktif bukan reaktif, memastikan kualitas pekerjaan biar tidak ada penyimpangan karyawan. Mungkin segitu yang saya sampaikan dan terima kasih.